Hai Adirayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan review tes atau bahas soal sedikit soal AKSK pertemuan keempat. Nah, soal kali ini aku ambil dari kuis 4 Pak Muhadi, ini dari tahun 2020. Baik, langsung aja, ini soalnya yang berwarna merah ya teman-teman. Nomor satu, apa saja dasar pertimbangan dari materialitas? Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa materialitas itu bersifat relatif, maka ini menjadi salah satu dasar pertimbangannya. Karena yang kedua, karena dia relatif tadi, maka akan dibutuhkan tolak ukur untuk kemudian nanti kita mengevaluasi materialitas, contohnya laba bersih sebelum pajak. Jadi kita akan membuat tolak ukur sendiri karena ya dia bersifat relatif tadi. Lalu yang ketiga, ada juga faktor-faktor kualitatif lain yang juga akan mempengaruhi. Yang pertama itu adalah sifat pos, yang kedua salah saji berhubungan dengan kewajiban kontraktual, dan yang ketiga ini mempengaruhi tren laba. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Apa penyebab auditor kesulitan dalam mengalokasikan materialitas? Jadi yang digarisbawahi di sini adalah kata kesulitan auditor ini. Jadi karena dia telah sudah kita ketahui sebelumnya bahwa materialitas ini bersifat relatif, artinya dia tidak tetap atau tidak absolut. Nah, kerelatifan ini akan membuat auditor akan justru mengalami kesulitan karena nanti justru tidak akan ada guidelines atau yang memandu gitu. Jadi auditor harus membuat tolak ukurnya sendiri. Nah, dalam hal menentukan materialitas. Jadi ini yang akan menjadikan sedikit tantangan atau kesulitan gitu. Nomor 3, jelaskan prosedur penilaian risiko. Jadi ada 5 prosedur. Yang pertama adalah inquiry management atau pihak lain di dalam perusahaan. Jadi tentu saja kita harus melihat dulu ke dalam perusahaan tersebut, melihat manajemennya baik atau tidak gitu sebelum kemudian kita melakukan penilaian. Yang kedua, tentu saja membuat analytical prosedur. Jadi prosedur analisis itu terbagi menjadi 3 ya, tahap awal, kemudian jadi dibagi ketika kita menganalisis, prosedur analisis itu ada setidaknya 3 tahap. Sebentar teman-teman, aku cari dulu. Nah, jadi ada namanya tahap awal, tahap perencanaan, lalu ada fase pengujian, dan ada yang namanya fase penyelesaian. Nah, ini adalah analytical procedure ini. Lalu yang ketiga, tentu saja melakukan observation dan inspection. Ini harus dilakukan secara langsung supaya penilaian kita menjadi lebih akurat. Lalu yang keempat, tentu saja kita harus melakukan diskusi dengan anggota tim auditor. Jadi seorang auditor dalam hal mengambil keputusan tentu bahwasannya sebelumnya dia akan atau telah melakukan diskusi sebelumnya dengan anggota timnya gitu. Dan yang kelima juga akan mempertimbangkan ada risk assessment procedure. Ini berguna sebagai input untuk mengenali internal control atau risiko entitas yang akan dipakai auditor untuk mengidentifikasi risiko salah saji yang material dalam mengembangkan perencanaan audit dan strategi audit. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Apa itu significant risk dan sebutkan macam-macam tipenya. Jadi teman-teman, significant risk itu adalah suatu risiko yang dinilai dapat menyebabkan salah saji yang material. Jadi tentu saja ini akan membutuhkan penilaian khusus bagi para auditor. Jadi ada 3 tipe significant risk, ada tipe transaksi non rutin, lalu ada tipe fraud risk, dan ada tipe persoalan lain yang membutuhkan significant judgment. Jadi perlu penilaian yang lebih signifikan gitu. Jadi itu significant risk. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Tanda-tanda klien itu mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini sebenarnya gampang untuk dilihat karena
melihat suatu entitas itu kesulitan keuangan atau finansial, tentu mudah sekali ya. Contohnya kita dapat melihat dia itu dapat membayar kewajibannya atau tidak. Kewajiban di sini termasuk hutang, kemudian account payable, obligasi itu. Lalu ya tadi juga apakah dia dapat melaksanakan obligasinya dengan baik, dan apakah kewajibannya yang sudah jatuh tempo itu bisa dia bayarkan tepat waktu gitu, atau justru ternyata tidak gitu. Nah, ini dari hal-hal inilah kita akan melihat apakah klien tersebut mengalami kesulitan keuangan gitu. Lanjut ke nomor 6, ini faktor yang mempengaruhi AAR. Jadi ada yang namanya engagement risk. Ini berkaitan erat dengan client business risk. Nah, spesifiknya ini adalah seberapa besar laporan keuangan itu digunakan oleh user atau para pemegang kepentingan. Yang kedua, kita juga bisa melihat probabilitas atau kemungkinan di mana klien itu akan mengalami kesulitan finansial setelah menerima laporan hasil audit gitu. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengevaluasi auditor terhadap integritas manajemen klien. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi IR. Jadi ada 3, ada nature of client business, jadi sifat alami atau bisnisnya si klien gitu kan. Lalu audit experience atau pengalaman-pengalaman audit, dan ada kultur atau kebiasaan gitu dalam suatu entitas. Nah, untuk yang nature of client business ini meliputi industri praktis, ya. Jadi praktik industri, kemudian non-rutin activity atau kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak rutin gitu. Lalu ada make up of the population. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu kan tadi audit experience ya. Ini bisa kita lihat dari hasil audit atau prior audit results. Jadi dari hasil audit sebelumnya oleh auditor sebelumnya gitu. Lalu kita juga bisa melihat dari initial versus repeat engagement. Dan yang terakhir, kita juga bisa dari audit judgment yang kemudian dibutuhkan untuk merekam saldo dan transaksi yang tepat. Nah, untuk faktor kultur ini bisa kita lihat dari related parties, kemudian faktor terkait fraudulent financial reporting, dan kita juga bisa lihat dari faktor terkait misappropriation of assets. Sorry ya, banyak typo. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara auditor memahami internal control klien atau entitas, atau cara auditor mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal. Nah, jadi auditor dapat memahami internal control klien itu dengan cara mendesain internal kontrolnya. Lalu juga bisa dengan melihat apakah telah ditempatkan placed in operation di dalam operasi. Dan juga bisa kemudian auditor itu menggunakannya sebagai basis gitu. Sebagai basis untuk audit yang terintegrasi. Audit yang terintegrasi. Nah, lanjut soal nomor 9, apa saja rasio yang umum digunakan dalam perencanaan gitu. Jadi ada yang pertama adalah likuiditas jangka pendek. Ini meliputi rasio lancar. Rasio lancar ini kita lihat dari aset lancar terhadap kewajiban lancar. Kemudian ada rasio aset cepat, ini adalah aset liquid terhadap kewajiban lancar. Lalu ada rasio
arus kas operasi, ini kita lihat dari arus kas dari operasi terhadap kewajiban lancar. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, ini tentu saja kita lihat dari aktivitas. Ini yang pertama adalah perputaran piutang, dilihat dari penjualan bersih terhadap piutang rata-rata. Lalu yang kedua, perputaran persediaan dilihat dari harga pokok penjualan HPP terhadap persediaan rata-rata. Lalu yang ketiga, rasio yang umum digunakan adalah profitabilitas. Profitabilitas ini kita lihat dari rasio laba kotor dan laba bersih. Laba kotor atau laba bersih ini tentu kita lihat terhadap penjualan bersihnya. Yang kedua adalah pengembalian total aset. Pengembalian total aset ini kita lihat laba bersihnya terhadap si total aset. Lalu yang ketiga itu adalah pengembalian ekuitas pemegang saham. Ini kita lihat laba bersih terhadap ekuitas pemegang sahamnya. Lalu rasio yang umum yang keempat adalah solvabilitas. Ini kita lihat nih rasio ekuitas utang, apakah utang jangka panjang dan jangka pendeknya itu sesuai terhadap ekuitas pemegang saham gitu. Lalu kita lihat kali bunga yang diperoleh. Kita lihat laba bersih untuk beban bunga tahunan gitu. Nah, yang ke-10 pertanyaan terakhir ini pertanyaan adalah jelaskan hubungan materialitas dan risiko dengan bukti audit. Jadi, teman-teman bisa lihat di tabel ini ya, ini adalah tabel mengenai konsep materialitas. Jadi, konsep materialitas itu menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar kemudian pemakaian laporan keuangan ini tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Jadi, kayak batas maksimalnya gitu, batas toleransinya. Itu adalah konsep materialitas. Nah, yang kedua ini adalah konsep risiko audit. Jadi ini menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang berisi salah saji material. Jadi yang ini. Jadi bisa kita lihat ya dari tabel ini untuk yang arus D ini direct relationship, kemudian yang arus I ini adalah inverse relationship. Ini hubungan langsung dan ini hubungan terbalik gitu ya. Tolerable misstatement ini kan yang konsep materialitas tadi ya. Lalu ini yang orange ini adalah konsep risiko audit. Nah, ini. Jadi ini adalah hubungan antara materialitas dan risiko dengan bukti audit. Baik, teman-teman, dengan kita bahas soal 10 tadi, maka pembahasan kita untuk review tes AKSK pertemuan keempat ini sudah selesai pula. Saya Livia Ririn memohon maaf jika dalam penjelasan saya mungkin kurang dipahami atau mungkin saya ada salah-salah kata. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye!